Ya, terus terang saja, Dek. Sudah bertahun-tahun saya berguru pada Su Yang Sakti. Dan saya senang sekali karena saya bisa melihat dunia roh-roh. Dan dengan meditasi, saya juga dapat mengunjungi tempat-tempat keramat dan berjumpa dengan roh-roh yang berjaga di sana. Dan saya juga banyak mendapat mantra yang ditulis dalam pikiran saya dan banyak jimat. Saya juga senang mempraktekkan ilmu saya. Jadi saya nggak perlu repot-repot untuk menagih hutang. Aku juga pintar meramal tentang nasib orang. Terus terang, Dek, saya ingin tahu ilmu apa, jimat apa, mantra apa yang Adik miliki. Dan saya harus berguru di mana? Guru saya itu sudah mati 3 hari, hidup lagi. Loh, siapa itu, Dek? Guru saya itu Tuhan Yesus Kristus. Oh, kalau itu saya sudah tahu, Dek. Kristen itu. Itu kan agamanya Belanda. Dan sekarang Yesus itu tidak ada lagi, Dek. Masih ada. Bukan hanya masih ada. Tapi dia hidup di dalamku. Di dalam rohku. Oh, makanya kamu saya santet nggak mempan. Loh, kapan Bapak nyantet saya? Loh, kamu nggak tahu kalau saya santet kamu? Bapak nyantet saya. Iya, Dek. Selasa malam itu kamu sedang tidur. Saya santet, tapi mental. Betul begitu? Betul, sumpah. Nih buktinya. Punya ilmu apa, Dek? Bukan ilmu. Bukan ilmu. Ini bukti bahwa Tuhan Yesus hidup di dalam saya. Di dalam roh saya. Tapi pelanggan-pelanggan saya banyak juga yang Kristen. Mereka bisa saya sikat dengan ilmu saya. Kristennya bagaimana? Kristen KTP, Kristen tanpa pernyataan Roh Kudus. Yesus Kristus hanya dimengerti di pikirannya saja. Tetapi hidupnya penuh dengan kedagingan, iri hati, dengki, kemarahan. Orang yang seperti ini kamu serang, ya roboh. Tetapi Kristen yang sungguh-sungguh telah menerima Roh Kudus di dalam rohnya. Dan hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus. Ini baru manusia sakti, manusia Allah. Anak-anak Allah. Kamu sudah merasakan sendiri tuh akibatnya? Iya ya. Terus bagaimana caranya supaya saya mendapat roh Yesus yang sakti itu? Ya, maksudku, apa caranya sama seperti caraku? Harus vegetarian, makan sekali sehari, baca mantra-mantra, tapa bisu, tidak boleh bicara selama 1 minggu. Apa caranya seperti caraku? Tidak seperti itu. Kita hanya perlu bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus dengan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Hanya berdoa? Enteng sekali. Ringan. Jangan anggap enteng doa ini. Karena Yesus Kristus adalah nama Allah yang wujudnya adalah Roh Kudus. Jika Bapak berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, maka Roh Kudus akan masuk ke dalam roh Bapak. Inilah yang disebut dengan dilahirkan kembali. Dilahirkan menjadi anak Allah. Artinya, roh Allah berbaur menjadi satu dengan roh kita. Inilah yang disebut dengan manunggale Gusti lan kawulo. Inilah orang Kristen yang sejati. Loh, kok mudah ya, Dek? Allah tidak pernah mempersulit manusia. Jika mau, semua orang bisa menerima. Bapak mau menerima roh Allah yang sakti dan menyelamatkan. Orang ini memang sakti. Aku sikat dengan kesaktianku mental. Kelihatannya tulus juga orang ini. Dan bagus juga ajarannya. Tidak aneh-aneh. Bagaimana Pak? Mau berdoa bersama saya dan menerima Yesus Kristus, Sang Kesaktian sejati dan Juru Selamat manusia? Aku akan berdoa dan Bapak ikuti doaku dengan keras. Dengan keras. Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus.
Yesus, Tuhan Yesus, malam ini aku membutuhkanmu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Oh Tuhan Yesus, Oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. oh Tuhan Yesus. Dengan menyeru nama Tuhan Yesus, Bapak telah diselamatkan. Darah Tuhan Yesus telah mencuci semua dosa-dosa Bapak. Roh Allah, Roh Yesus Kristus yang disebut dengan Roh Kudus, telah Bapak terima di dalam roh Bapak. Sekarang Bapak telah dilahirkan di dalam roh, menjadi anak Allah. Oh, aku jadi anak Allah, jadi anak angkatnya. Bukan anak angkat, tetapi benar-benar menjadi anak Allah. Karena semua orang yang menerima Yesus Kristus akan diberi kuasa supaya menjadi anak Allah bagi mereka yang percaya di dalam nama Yesus. Amin. Jadi Pak Eka sekarang telah menerima roh Allah di dalam roh Pak Eka dan benar-benar telah menjadi anak Allah. Jadi kita sekarang saudara sekandung dalam Tuhan Yesus. Amin. Amin. Dan jika terjadi sesuatu, tetap berseru kepada Tuhan Yesus. Maka segala kuasa gelap dapat dipatahkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Loh, sepertinya saya pernah mengenal wajahmu ini. Tapi di mana ya? Di Surabaya, di rumah mertuaku dalam rapat keluarga 10 tahun yang lalu. Malam itu, aku kehilangan istri dan anak-anakku. Ya. Aku ingat. Terus bagaimana dengan istri dan anak-anakmu? Mereka ada dalam kuasa ramalan maut yang mereka percayai. Maksudmu? Istriku dijodohkan dengan seorang laki-laki yang pada akhirnya ketahuan bahwa dia pencurian. Dan semua harta istriku ludes. Dan dia sangat menderita. Anakku yang laki-laki sekarang ada dirawat di panti rehabilitasi narkoba di Surabaya. Tuhan masih memberikan kesempatan kepadaku untuk menyelamatkan satu anakku dari ramalan maut. Anakku yang perempuan yang mau ikut aku sekarang sekolah di farmasi di Semarang. Mengapa nasib istrimu bisa seperti itu? Biasanya ramalanku membuat orang jadi sukses, jadi kaya. Tapi mengapa istrimu bisa seperti itu? Karena istriku telah percaya kepada Tuhan Yesus dan sudah menjadi anak Allah. Sebagai anak Allah, seharusnya istriku tidak main-main dengan kepercayaannya. Dan jangan mau dipermainkan oleh ramalan nasib. Tapi aku yakin dan percaya, satu saat nanti
istriku akan diselamatkan, karena dia telah menjadi anak Allah dan tetap anak Allah.